teks anekdot merupakan teks singkat yang berisi tentang kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi, atau hal lainnya yang dibalut dengan guyonan atau humor. Tujuan teks anekdot pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, teks yang mendekati perumpamaan. Kedua, menampilkan karakter yang sering dilihat. Ketiga, memiliki sifat humor. Keempat, mengandung kritikan. Kelima, mengandung pesan moral. Struktur teks anekdot. Pertama, abstrak. Bagian abstrak merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Kedua, orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi tidak terselip humor agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Ketiga, krisis. Peristiwa yang disampaikan pada bagian orientasi akan memiliki permasalahan. Puncak dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis. Keempat, reaksi. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang, solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Dan terakhir, koda. Bagian terakhir dari teks anekdot adalah koda. Pada umumnya, koda berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Kedua, kata kerja atau keterangan bentuk lampau. Ketiga, idiom atau kata kiasan. Keempat, biasanya ada pertanyaan retorik. Kelima, terdapat konjungsi. Keenam, menggunakan konjungsi, kata hubung, dan tanda baca yang tepat. Ketujuh, bersifat naratif atau menceritakan secara runtut. Delapan, memadukan fakta dan fiktif. Kesembilan, menggunakan bahasa non-formal atau sehari-hari. Dan kesepuluh, menggunakan kalimat perintah.